kasih untuk Al-Hikmah Institute yang mengundang saya. Kemudian ada guru kita, Pak Pendeta Dix juga yang pertama menjadi penghubung saya untuk bisa hadir dalam pengajian ini. Ya, saya sebetulnya bukan baru di konteks UIN karena saya juga alumni UIN Sunan Kalijaga Jogja bersama guru-guru saya yang hebat-hebat di sana, Prof. Sahirun Samsudin ahli tafsir, lalu Prof. Nur Hadi Hasan yang menjadi guru-guru saya juga. Nah, izinkan saya membagikan share screen untuk memudahkan saya bisa menyampaikan materi saya. Nanti materi saya akan share lewat chat di Zoom ini supaya Ibu Bapak, saudara-saudara bisa mendapatkan materi tersebut. Saya ucapkan sekali lagi salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, ini materi saya. Baik, terima kasih tadi diawali oleh Pak Dr. Saprila yang sudah berbagi perspektif ke kita. Malam ini saya akan berbagi dalam satu perspektif, tentu dari perspektif Kristen. Kristennya pun Protestan, sesuai dengan penghayatan saya. Saya tidak mewakili perspektif Katolik, tapi bahwa guru-guru saya ketika dulu menyelesaikan studi S3, ada seorang Romo juga dari SVD dan kemudian dari ordo yang lain yang menguji saya. Ya, sedikit banyak saya tahu tentang hal itu. Nah, judul dari paparan saya, Seni Memahami Kitab Suci, Tafsir dan Hermeneutik atas Teks dan Realitas. Jadi sebetulnya hermeneutik itu tidak hanya terarah pada teks kitab suci atau teks-teks tertulis, tetapi realitas sebagai teks itu juga sebuah wilayah hermeneutik juga. Jadi perilaku manusia itu juga menjadi sesuatu yang menarik untuk dipahami atau ditafsir. Nah, bagian-bagian dari paparan saya yang pertama pendahuluan, nanti saya akan masuk. Yang kedua, hermeneutik sebagai seni memahami Alkitab. Ketiga, model-model hermeneutik Alkitab. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh-contoh. Jadi kalau tadi sudah Pak Dr. Saprila sudah mengemukakan tentang istilah reproduktif dan produktif, nanti saya akan menunjukkan setidaknya dari perspektif tafsir atau hermeneutik Alkitab dan bagaimana itu dijalankan dengan contoh-contohnya. Lalu model-model, lalu yang terakhir penutup. Saya masuk ke bagian pertama. Izinkan saya untuk di bagian pertama ini memberikan sebuah pertanggungjawaban bahwa saya pernah menulis atau sudah menulis sebuah buku tentang hermeneutik dari seorang tokoh filsuf Prancis yang yang sangat diterima baik di kalangan Protestan maupun di kalangan Katolik, yaitu Paul Ricoeur. Dan saya dibimbing oleh Prof. Sahirun Samsudin bersama satu orang dari Belanda dan satu orang dari Indonesia. Ini sudah dibukukan, diterbitkan oleh penerbit Katolik Canisius dan kerjasama dengan STT Inti Makassar. Sekitar 400 halaman. Buku ini bisa didapatkan di penerbit Canisius, Yogyakarta. Yang kedua, judul percakapan kita atau kajian kita malam ini adalah seni memahami. Sebetulnya istilah seni memahami itu merujuk langsung pada Bapak hermeneutik modern, Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher. Dia seorang pendeta pietisme atau reformasi gereja Lutheran jilid kedua yang sebetulnya sangat kental dengan pengaruh ajaran kesalehan, sehingga dia seorang pendeta tetapi sangat terkenal dengan kesalehannya. Dan istilah seni memahami itu berasal dari sebuah istilah dalam bahasa Jerman, Kunstlehre des Verstehen,
atau dalam bahasa Inggris the art of understanding. Jadi seni memahami secara benar bahasa orang lain, khususnya bahasa tulis. Jadi fokus dari Schleiermacher adalah ketika bicara seni memahami, tujuannya adalah memahami bahasa tulis atau teks. Nah, ini memang tidak bisa tidak pertama-tama ditujukan pada memahami teks-teks suci keagamaan, oleh karena Schleiermacher adalah seorang pendeta. Dan yang kedua, catatan di warna biru di bawah itu, Schleiermacher itu kemudian dikenal sebagai penggagas hermeneutik reproduktif dengan jargonnya yang terkenal, to understand an author better than he understood himself. Jadi memahami pengarang lebih baik daripada memahami dirinya sendiri. Itu jargon terkenal dari hermeneutik reproduktif Schleiermacher. Sehingga usaha keras kita ketika menafsirkan kitab suci adalah ingin kembali ke masa lalu. Kalau Alkitab Kristen itu yang paling tua 2.500 tahun yang lalu atau bahkan 2.700 tahun yang lalu, maka kita ingin kembali ke masa lalu. Ya, jadi reproduktif itu artinya ingin kembali ke masa lalu dan mengulang kembali yang dari masa lalu kembali ke masa kini. Sehingga jargonnya memahami pengarang lebih baik daripada memahami diriku sendiri bahkan. Jadi diriku sendiri nggak penting, yang penting adalah pengarang. Apa kata pengarang? Kalau dalam tafsir Alkitab berarti apa kata Yesaya, apa kata Yeremia, Matius, apa kata Markus, lalu apa kata John Simon, perlu nggak? Nggak perlu kata hermeneutik reproduktif. John Simon nggak penting. Nah, nanti saya mau tunjukkan tafsir postmodern dalam tradisi Kristen itu bergerak melampaui pandangan seperti itu. Jadi John Simon juga penting didengar suaranya. Jadi bukan hanya Yeremia, bukan hanya Matius, bukan hanya Lukas yang didengar. Bahkan tadi sudah disinggung soal the death of the author, yaitu. Tetapi Paul Ricoeur tidak setuju dengan itu. Pengarang tidak mati tapi hadir dalam pembaca-pembaca yang baru. Nanti saya tunjukkan. Lalu yang berikutnya, saya ingin memberikan catatan terkait dengan istilah. Karena di flyer kita judulnya itu hermeneutika. Sebetulnya hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebetulnya istilahnya memang kita akan ketemu dengan penjelasan ini. Ada kata hermeneutics yang itu dalam bahasa Inggris dengan S dan diterjemahkan menjadi hermeneutika. Lalu ada di kata yang lain hermeneutik tanpa S, without S, dan itu diterjemahkan hermeneutik. Hermeneutics itu dalam bentuk plural itu menunjuk pada aspek objektif dari pemahaman, sehingga dalam menafsir kita diharapkan sampai pada hasil tafsir yang objektif. Tapi pertanyaannya, emang ada tafsir yang objektif? Nah, itu kemudian muncul kata berikutnya, hermeneutik, yang tanpa S itu berarti bentuk tunggal, singular, dan itu menunjuk pada aspek subjektif, bahwa menafsir itu mau tidak mau sebetulnya juga melibatkan sisi subjektif dari sang penafsir, pembaca, apalagi pembaca di tahun 2020 sekarang ini gitu. Jadi aspek subjektifnya itu juga akan muncul. Nah, hari ini sebetulnya Bapak Ibu, dua ketegangan ini tidak terlalu penting. Ya, kedua ketegangan ini, entah istilahnya hermeneutika atau hermeneutik, cukup hari ini sebetulnya hermeneutik saja sudah cukup. Karena di dalam kata hermeneutik itu sebetulnya sudah diandaikan aspek objektif dan aspek subjektif itu berkelindan dalam satu kemasan. Jadi ketika kita menafsir, ada sisi kepentingan penafsir itu masuk, tapi juga jangan terlalu kelihatanlah kepentingan subjektifnya. Nah, apa yang bisa membuat kita tidak terlalu
mengedepankan kepentingan subjektif. Ya, kalau nanti saya akan tunjukkan antara lain penafsiran itu harus ditempatkan dalam ranah interpretive community atau dalam konteks kepentingan komunitas para penafsir, sehingga kepentingan pribadi itu diletakkan di bawah kepentingan komunitas sebagai yang memiliki kepentingan atas tafsiran itu. Lalu di bagian kedua saya akan berbagi hermeneutik sebagai seni memahami Alkitab. Pertanyaannya, apa itu hermeneutik? Saya meminjam penjelasan dari Paul Ricoeur. Paul Ricoeur mengatakan bahwa hermeneutics is the theory of the operation of understanding in the relation to the interpretation of text. Jadi bekerjanya, hermeneutik adalah teori bekerjanya pemahaman dalam hubungannya dengan penafsiran atas teks. Tetapi rupanya hermeneutik seperti tadi saya sudah katakan tidak hanya tertuju pada teks. Ada satu penjelasan lain, hermeneutik adalah methodology of interpretation bla 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 with meaningful human action and the products of such action. Jadi metodologi interpretasi yang berkaitan dengan tindakan manusia yang berarti dan produk dari tindakan tersebut. Jadi sebetulnya tidak hanya melulu pada teks, tetapi juga pada bagaimana manusia bertindak. Jadi makanya tadi saya katakan hermeneutik itu tidak hanya pada teks, tetapi juga pada realitas sosial sebagai teks. Itu juga bagian dari fokus hermeneutik. Nah, ada dua orang tokoh penting atau filsuf penting ketika bicara tentang hermeneutik yang saya sebut sebagai hermeneutik produksi. Yang pertama adalah Gadamer. Gadamer terkenal dengan sebuah penjelasan, the meaning of a text goes beyond its author. That is why understanding is not merely a reproductive, but always a productive attitude as well. Jadi makna itu bergerak melampaui pengarangnya. Jadi kalau dalam tradisi Kristen, makna teks itu melampaui apa kata Yesaya, apa kata Yeremia, apa kata Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengapa itu bisa terjadi? Karena memahami itu tidak hanya reproduktif, artinya copy-paste mengulang-ulang. Bahkan hanya ada satu makna tunggal menurut pengarangnya. Tapi karena menafsir atau memahami atau hermeneutik itu adalah urusan produktif, maka yang terjadi adalah surplus of meaning. Ya, karena apa? Karena John Simon juga punya hak yang sama seperti Matius, Markus, Lukas untuk menggandakan makna supaya makna itu kontekstual dengan hidup saya di hari ini gitu loh. Jadi buat apa kita hanya mengulang-ulang teks dari masa lalu kalau ternyata teks dari masa lalu itu cuma membenarkan kekerasan misalnya. Cuma membenarkan peperangan misalnya. Nanti saya akan tunjukkan itu. Berarti kita harus menambah makna. Menambah makna itu makna yang merangkul perbedaan. Makna yang mencintai sesama yang berbeda iman misalnya. Itu harus ditambah maknanya. Nah, orang yang kedua adalah Paul Ricoeur. Kalau yang pertama tadi Hans-Jörg Gadamer. Orang yang kedua, Paul Ricoeur, itu juga kurang lebih mengatakan yang sama. Meaning of a text lies not behind the text, but in front of the text. Jadi makna teks itu tidak terletak di belakang teks, tetapi di depan teks. Itu berarti pembaca-pembaca baru, artinya kita yang hidup di tahun 2020, 2021 punya hak yang sama untuk memahami firman Tuhan atau firman Allah yang 20 abad yang lalu atau 25 abad yang lalu pernah turun di dalam sejarah manusia misalnya. Nah, lalu kemudian saya akan tunjukkan ini dalam konteks hermeneutik Alkitab postmodern ada 5 kata kunci penting. Yang pertama adalah orientasinya ke masa depan, imajinatif.
Dan orientasi ke masa depan itu berarti orientasi yang salah satunya misalnya mencintai perbedaan, menyayangi orang yang berbeda iman, merangkul, toleran itu, orientasi ke masa depan, bukan kebalik ke belakang. Jadi teks kita memang kaya dengan narasi-narasi peperangan, tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau ulang-ulang terus itu? Nah, kita harus 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 sampai pada sebuah orientasi di masa depan di mana perbedaan adalah rahmat misalnya.